Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan dalam rangka pelaporan kegiatan Service Learning di SD Impres Taeng-Taeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti, NIM 20300 1190003. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 20300 119022. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, NIM 20301 19024. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi, NIM 20300 119036. Perkenalkan, nama saya Hasbullah, nomor induk mahasiswa 20300 119037. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, NIM 20300 119041. Manajemen Keuangan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, pengawasan, dan terakhir pertanggungjawaban. Manajemen keuangan perlu diterapkan oleh institusi pendidikan supaya pemanfaatan dana sekolah bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan keuangan sekolah bisa lebih transparan dan akuntabilitasnya terjamin. Dan yang ketiga, anggaran bisa digunakan dengan semestinya dan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir. Profil SD Impres Taeng-Taeng. Lembaga pendidikan telah berdiri dari tahun 1978. Adapun kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Sekolah ini memiliki akreditasi B. Adapun visi dari sekolah tersebut yaitu mencerdaskan peserta didik dengan membekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa. Dan adapun misi dari sekolah tersebut yaitu 1. Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. 2. Menjalani hubungan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua peserta didik dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah. 3. Menyiapkan generasi unggulan yang memiliki potensi di bidang iptek dan imtak. 4. Meningkatkan profesionalisme guru. 5. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang disenangi oleh siswa. 6. Atau yang terakhir, membentuk sumber daya manusia yang kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya kegiatan service learning ini, mahasiswa belajar untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama, serta mendapatkan banyak pembelajaran praktis yang akan mengembangkan kemampuan interpersonal dari mahasiswa. Kemudian dapat melatih mahasiswa dalam berpikir kritis demi menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Secara khusus, dalam kegiatan service learning kami di SD Impres Taeng-Taeng bertujuan untuk mengetahui mengenai perencanaan keuangan dan anggaran sekolah. Kegiatan yang dilakukan selama service learning di SD Impres Taeng-Taeng yaitu wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya, serta membantu pihak sekolah dalam beberapa hal, diantaranya membantu untuk stempel buku-buku di perpustakaan, mengajar peserta didik kelas 1, dan memeriksa suhu tubuh peserta didik sebelum masuk sekolah, serta menyemprotkan hand sanitizer pada tangan peserta didik. Kegiatan service learning ini berlangsung selama 4 hari terhitung dari hari Selasa, Rabu, Jumat, dan hari Senin. Hal-hal yang kami temukan di sekolah yaitu pelaksanaan protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik. Nampak terlihat peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kebersihan semuanya menggunakan masker. Nampak pula dilakukan pengecekan suhu tubuh dan tersedianya tempat cuci tangan di berbagai tempat. Selama masa pandemi mulai dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021, terjadi penurunan anggaran di SD Impres Taeng-Taeng, yakni sekitar 10% dari anggaran sebelum pandemi. Sumber dana berasal dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Adapun tahap-tahap kegiatan perencanaan keuangan pada sekolah ini, yang pertama, membuat RKAS atau program kerja anggaran sekolah sesuai analisis kebutuhan sekolah. Yang kedua, pihak sekolah melaksanakan program kerja tersebut setelah dana BOS cair.
Yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban setiap selesai 1/4 bulan. Penyusunan anggaran setiap tahunnya itu melanjutkan program dari tahun lalu dengan tetap mengacu pada program di tahun sebelumnya yang belum bisa terrealisasikan atau terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sekolah diantaranya yaitu sarana dan prasarana, yang kedua jumlah peserta didik, yang ketiga kondisi lingkungan sekolah, yang keempat faktor peserta didik, dan yang kelima kurikulum. Semua anggaran terserap sesuai dengan perencanaan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Anggaran digunakan sesuai rencana keuangan anggaran sekolah yang ada. Komite sekolah turut mengawasi pelaksanaan keuangan sekolah. Karena adanya administrasi yang baik dari komite sekolah, sehingga dapat memberikan sedikit demi sedikit kompensasi ke guru honor. Cara pencatatan keuangan sesuai dengan juknis peraturan dan juga rencana keuangan anggaran sekolah, kemudian dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Yang mengawasi dalam pelaksanaan manajemen keuangan yang pertama yaitu kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, dan termasuk guru-guru yang bersangkutan, dan yang terakhir, badan pemeriksa keuangan dengan unsur-unsur elemen sekolah atau pengawas. Evaluasi dan rencana keuangan anggaran sekolah untuk tahun 2022 sementara ini sudah direncanakan, namun pada tahun sebelumnya memang sudah direncanakan. Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dibentuk setiap 4 bulan sekali. Sebelum pandemi, laporan pertanggungjawaban dibentuk setiap 3 bulan sekali, kemudian dikumpulkan kepada bagian dinas. Selama kegiatan service learning ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa SD Impres Taeng-Taeng telah berdiri dari tahun 1978 dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan akreditasi B. Adapun anggarannya berasal dari dana biaya operasional sekolah atau dana BOS, dan anggaran di sekolah tersebut selama pandemi mengalami penurunan sebesar 10%. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran sekolah diantaranya sarana dan prasarana, jumlah peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, kurikulum dan program sekolah seperti Prota dan Prosem. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen keuangan yaitu kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan pengawas. Kemudian tahap-tahap perencanaan keuangan yang pertama yaitu membuat rencana keuangan anggaran sekolah atau program kerja anggaran sekolah sesuai analisis kebutuhan sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah melaksanakan program kerja tersebut setelah dana BOS cair dan diterima, dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap selesai 1/4 bulan atau caturwulan. Sementara itu, cara pencatatan keuangannya sesuai dengan petunjuk teknis rencana keuangan anggaran sekolah dan bentuk pertanggungjawabannya dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain.